Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Konsensus cerdas para pendiri negara tersebut berangkat dari sebuah paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib, sepenanggungan, dan sejarah, serta adanya cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam sebuah negara kesatuan. Adanya prinsip persatuan dalam perbedaan membuat Pancasila semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Konsep persatuan yang ideal yang mengkondisikan setiap warga negara hidup berdampingan dan gotong royong tanpa menghilangkan identitas suku bangsa, adat istiadat, ras maupun agama. Dalam definisi tertentu, Pancasila sebenarnya Indonesia itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan spirit atau ruh kebangsaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Persatuan Indonesia merupakan ikatan kebangsaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan merupakan media atau wadah dan alat kebangsaan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan kebangsaan. 1 Juni 2019 menjadi penanda bahwa Pancasila sudah berusia 74 tahun. Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari semenjak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Pada waktu yang sama, ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidang. Bidang ideologi seperti ancaman ekstremisme, paham radikal. Bidang politik seperti permasalahan pemilu, permasalahan pejabat negara yang terjerat korupsi. Bidang ekonomi seperti kesenjangan yang masih tinggi. Bidang sosial dan budaya seperti pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, dan bidang pertahanan dan keamanan seperti terorisme, konflik SARA, dan illegal fishing. Revolusi Industri 4.0 juga membawa disruption and bridging generation. Terdapat gap antar generasi dalam sebuah pola komunikasi sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas. Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. 1. Nilai-nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap tindak, termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. 2. Nilai-nilai kemanusiaan. Memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang humanis. 3. Nilai-nilai persatuan. Forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme. 4. Nilai-nilai musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan. Berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya. Dan 5. Nilai-nilai keadilan sosial. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.